Berapa kali kamu berpikir bahwa hidup ini tidak adil sama sekali? Berapa kali kamu merasa begitu marah dengan suguhan semesta yang tidak memandang perjuanganmu sama sekali? Berapa kali kamu merasa begitu lelah dan lemah sehingga berpikir tidak akan sanggup bangun lagi esok hari? Terkadang hidup memang sekejam itu. Di satu titik kamu hanya bisa duduk terpengkur di pinggir jalan, memandang lalu lalang orang lain dan merasa iri sebab mereka masih sebegitu semangat mengejar apapun yang sedang diinginkan, sedangkan langkahmu seperti tersisih di sini. Kamu berhenti untuk bisa bernapas dan mengumpulkan lagi puing-puing hatimu yang berserakan. Semesta, kenapa harus seberat ini ujiannya? Terkadang apa yang kita jaga sebaik-baiknya justru lenyap dan rusak begitu saja. Sakitnya membuat kamu merasa tak layak hidup di dunia ini. Orang-orang yang kamu sayangi justru mengkhianatimu. Kekecewaan itu begitu menusuk sampai kamu tidak tahu bagaimana untuk percaya lagi. Sudah lama kamu menyadari bahwa manusia memang bukan makhluk hidup yang layak hidup sendiri. Membagi rahasia dan cerita dengan seseorang bisa membuat hidupmu terasa lebih ringan. Namun, seluruh kepercayaan itu koyak ketika orang yang kamu sayangi justru melakukan hal yang paling kamu takutkan. Bukan perkara kerugian atas perbuatannya, melainkan ada sesal dalam dirimu karena telah mempercayai orang yang salah. Setelah ini, kamu akan membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa mempercayai lagi. Perjuangan dan pengorbananmu bukanlah perkara main-main, tetapi seringkali kesuksesan itu justru datang kepada orang yang tidak terlalu sering berusaha. Apakah selama ini kamu kurang mencoba? Apakah selama ini kamu kurang tulus? Mungkin ini hanya beberapa di antara ribuan tanya dan amarah yang seolah terputar di kepalamu, seperti pakaian di mesin cuci. Kamu sudah melakukan apapun yang kamu mampu. Kamu sudah mempertaruhkan segala yang kamu punya, dan kamu sudah mencoba untuk kesekian ratus kalinya. Namun, bahagia yang diharap itu tak datang-datang juga. Sedang di luar sana, ada banyak orang yang mendapatkan hal-hal baik tanpa usaha. Dengan semua ini, bagaimana kamu bisa bergegas memunguti kekacauan hati dan berpikir positif untuk berusaha lagi? Kabar buruk datang bersamaan, hingga otakmu terasa kebas dan kesulitan untuk mencerna mana yang harus lebih dulu ditangisi. Bagian terburuknya, kabar-kabar buruk itu bisa datang bersamaan, tanpa peringatan. Kontrakan yang jatuh tempo, uang yang terpakai untuk bayar kebutuhan di kampung halaman, surat peringatan dari atasan karena performa kerja yang mengecewakan, kabar pacar yang berselingkuh dengan sahabat sendiri, dan laptopmu yang untuk bekerja sehari-hari mendadak mati tanpa surat terakhir. Kamu masih yakin Tuhan tak akan menguji umatnya di luar batas kemampuan? Jadi, kamu tahu bahwa itu pasti akan bisa kamu atasi. Sayangnya, dari semua hal buruk yang terjadi bersamaan, mana dulu yang harus ditangani? Mana yang harus lebih dulu ditangisi? Hidup ini memang seringkali mengecewakan. Kekejamannya menusuk sampai ke tulang hingga kamu bertanya-tanya bagaimana caranya bertahan. Hidup memang sekejam itu. Jalan yang kamu lalui mungkin jauh dari gambaran hasil akhir dari proyek infrastruktur yang dibanggakan pemerintah. Kini sudah banyak jalan tol yang mulus dan lurus,
tapi jalan hidupmu masih seterjal jalan setapak bukit yang dipenuhi dengan batu-batu gamping yang lancip. Meski berat, ingatlah, jalan-jalan terjal yang kamu lewati itu tidak berlalu begitu saja. Ada bekas yang ditinggalkan, tanda bahwa kamu sudah lulus ujian. Satu skill problem solvingmu berhasil dikembangkan. Mentalmu pun setingkat lebih kuat. Badai kehidupan itu selalu meninggalkan hikmah. Jika kamu cukup jeli mencarinya, tak ada kesedihan yang sia-sia. Berhentilah sejenak jika segalanya terasa begitu melelahkan. Atur napasmu dan tenangkan hatimu, sebab hidup memang tak perlu seburu-buru itu. Ingatlah, kamu adalah manusia kuat. Hidup memang kejam dan membuatmu berdarah, tapi kamu tidak akan kalah. Kamu bukanlah sosok yang begitu lemah. Luka-luka di kaki dan hatimu itu adalah bukti bahwa kamu sudah berhasil melalui banyak hal. Kamu bukan sosok yang tidak berdaya. Tempatmu berdiri saat ini adalah bukti bahwa kamu sangat hebat karena bisa bertahan sampai detik ini. Jadi, meski hidup begitu kejam dan tanpa belas kasihan, kamu hanya perlu menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang semudah itu untuk dikalahkan. Setidak adilnya apapun hidup yang kamu perlakukan, seberdarah apapun langkahmu, kamu akan tetap bertahan. Teruntuk kamu yang sedang berjuang untuk tetap berdiri di tengah terpaan badai, bertahanlah. Karena bagaimanapun, badai akan berlalu. Setelah itu, saatnya menyatukan kepingan-kepingan dan menjadi dirimu yang baru.